من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tilakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita lanjut dari hadis yang kurang sedikit yang belum selesai kemarin tentang Abu Dzar ya, yang bertanya tentang takwa. Di riwayat Ibnu Hibban, qultu ya Rasulullah, ada tambahan sedikit, ya Rasulullah zidni, tambahi lagi pengetahuanku tentang takwa. Qala ahibbal masakin wa jalisum, duduklah bersama orang miskin ya, cintailah orang miskin dan duduklah, sering-seringlah duduk bersama mereka. Qultu ya Rasulullah zidni, kemudian bertanya lagi, tambahi lagi ya Rasulullah. Qala undur ila man huwa tahtaka fid dunya ya, wala tandur ila man huwa fawqaka fa innahu ajdaru an la tasjari ni'matallah indak. Lihatlah urusan dunia kepada orang yang ada di bawahmu. Undur ila man huwa tahtak, supaya tetap bersyukur. Jangan lihat orang yang di atas, karena itu akan menjadikan orang selalu merasa kurang. Karena yang dilihat ada di atas. Orang lebih kaya, yang lebih mapan, yang lebih enak, itu menjadikan kita banyak mengeluh. Fa inau ajar an la tasjadi ni'matallah indak. Ya. Karena itu lebih baik ketika nikmat Allah subhanahu, lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada ini. Jadi kalau kita melihatnya ke bawah, kita akan bersyukur banyak. Tapi kalau kita lihat ke atas, kita akan banyak mengeluh, ya, membandingkan keadaan orang dengan keadaan kita. Padahal juga belum tentu keadaan mereka lebih enak. Tapi secara zahir orang melihat itu, lihat yang lain dianggap itu lebih enak dari dirinya. Ya. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahi lagi ya Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddaka 'anin nasi ma ta'lamuhu min nafsik wa la tajidu 'alaihim fi ma ta'ti wa kafa bika 'aiban an ta'rifa minan nasi ma tajhaluhu min nafsik wa tajidu 'alaihim fi ma ta'ti. Kata Rasulullah SAW, hendaknya engkau ya, melakukan sesuatu, maksudnya la yuruddaka 'anin nas, jangan jauhkanlah sesuatu pada dirimu itu yang kau ketahui tentang dirimu. Artinya kalau ada orang berbuat kebaikan atau orang kita menganggap itu orang yang melakukan hal yang tidak baik, jangan sampai itu ada pada dirimu gitu. Ya. Jangan sampai kita mengatakan, oh orang itu kelakuannya tidak baik, ternyata orang kita koreksi, padahal koreksi itu ada pada diri kita. Ya. Maka cukuplah, kata Rasulullah SAW, aib seseorang itu
engkau mengetahui dari manusia, tetapi engkau tidak ketahui pada dirimu. Gitu. Jadi mengoreksi orang bisa, melihat orang cepat, dia bisa mengerti, tapi melihat dirinya tidak bisa, nggak mampu dia melihat. Ya. Wa tajidu alaihim fima ta'ti. Ternyata kalian dapati gitu ya pada diri kita ini sesuatu yang kita lakukan sendiri. Ya. Tsumma daraba biyadihi ala sadri. Kemudian Rasulullah SAW memukul atau menepuk gitu ya, menepuk dada Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la akla katadbir. Tidak ada akal, maksudnya tidak ada yang melebihi akal seperti tadbir. Tadbir itu memikirkan sesuatu sebelum kita lakukan. Jadi orang yang berakal itu seharusnya memikirkan sebelum yang dia lakukan. Nah, itu dikalkulasi. Kalau saya begini nanti begini. Kalau itu sebaik-baik akal adalah digunakan untuk tadi mengkalkulasi apapun yang kita akan lakukan. Wala wara'akal kaffi. Tidak ada kewaraan, sifat warok seperti orang yang bisa menahan. Warok itu. Ini halal atau haram? Tahan dulu. Jangan dimakan dulu baru cari dalil. Ya, jangan dilakukan dulu baru kita cari dalilnya. Enggak. Nah, jadi warok itu adalah apa? Keberhati-hatian, bertahan, jangan sampai melakukan sesuatu yang tadi melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Rambu-rambu agama ini tadi. Warok itu adalah al-kaf. Kaf artinya menahan diri. Ya. Wala hasbakal husnil khuluq, ya, ka husnil khuluq. Dan tidak ada kebanggaan terhadap nasab apapun seperti akhlak yang baik. Itu berhubungan dengan hadis yang kemarin yang kita baca, bahwa takwa itu adalah sebaik-baik bekal kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diambil kesimpulan, fataqwallahu taala ta'ti bi kulli khairin. Takwa kepada Allah itu akan mendatangkan segala kebaikan. Wa tadfa'an sahibiha kulla syarrin, dan akan menjauhkan dari segala keburukan. Ya. Li'anna taqwa hiya at-tawaqqi minal makarih wal mudhar. Karena artinya takwa tawaqqi, tawaqqi artinya melindungi diri dari apa? Dari hal-hal yang membahayakan dan hal-hal yang tidak kita sukai. Fataqwallah ta'ala hiya akhduka bil asbab al-waqa'iyyah allati taqika ghadabahu wa 'adabah, ya, wa iqabahu wa 'itabah wa hijabahu an basiratik wa qalbika fid dunya wa an basarika wa basiratika fil akhirah. Jadi takwa itu adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan, begitu ya. Dengan harapan itu keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi itu artinya takwa, ya. Jadi takwa itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi harus dua. Enggak boleh orang hanya mengambil satu. Saya mau takwa menjalankan perintah saja, enggak bisa. Karena takwa itu harus menjalankan perintah juga menjauhi yang dilarang. Ya. Karena setan itu tidak pernah tidur, definisi yang benar itu dirusak. Ya. Definisi yang benar itu dirusak, kemudian orang-orang yang tidak menggunakan definisi yang didefinisikan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia merasa benar. Itu bahaya itu. Ya, bagaimana? Saya mau Islam, sholat 5 waktu, nggak mengurus orang. Gitu. Terserah orang mau ngapain aja, yang penting saya sama Allah. Itu baik nggak kalau dengan definisi yang tadi? Bagus nggak orang seperti itu? Nggak bagus.
Tapi setan memang ahli memoles, gitu ya. Akhirnya orang-orang yang seperti itu mengatakan dialah orang yang paling baik karena dia nggak usil dengan keadaan orang. Nah itu nggak boleh. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu harus ada dua-duanya itu. Ya, sampai kapanpun. Jadi jangan dengerin kalau ada orang ngomong begitu. Ya, wah saya Islamnya nggak model begitu-begitu. Orang mau jungkir balik nggak apa-apa, yang penting kita sama Allah, ngajak orang sholat udah selesai. Itu salah. Ya, nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW ya, sampai berdarah-darah, ya, sampai berdarah-darah untuk kita. Rasulullah perang, ya, Rasulullah sholat tahajud malam mendoakan kita sampai di akhir penghujung nyawanya pun, di ujung umurnya pun masih mengingatkan kita as-shalah as-shalah ummati as-shalah as-shalah salat. Ya. Jadi Rasulullah SAW berkorban seperti itu supaya orang patuh taat kepada syariatnya. Ya, jadi nggak bisa Islam itu yang penting hati bersih. Itu bahasa bahaya ya. Itu bahasa potongan-potongan yang nggak komplit. Ya, ya benar, bersih hati itu wajib, tapi syariat harus bersih. Dan nggak ada orang bisa dikatakan, tidak boleh orang mengklaim dirinya itu hatinya bersih jika dia tidak patuh dengan syariat. Udah, ya. Oh ini makomnya hebat, ini ulama udah luar biasa, tapi nggak taat syariat, nggak ada, bohong. Udah, camkan itu baik-baik. Ya, khususnya yang muda-muda nanti akan ketemu lagi. Ya, ini generasi muda ini ketemu orang macam-macam ini. Ya. Mau merusak aja mereka sampai bisa bangun universitas. Nah, ya, iya di negara Arab bahkan di Mesir bahkan dibangun universitas hanya untuk apa? Untuk memberikan pemahaman yang tidak sama dengan Islam yang lain. Ya, keluar modal, keluar macam-macam, disekolahin orang, suruh hafal Quran macam-macam. Loh, orang non Muslim kok bisa hafal Quran? Bisa. Allah yang menjanjikan itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Aku gampangkan untuk dihafal Al-Quran itu. Jadi siapapun, niatnya apapun bisa hafal. Ya, tapi waktu mempraktekkan itu yang nggak bisa. Kalau dihafal bisa. Ya, bahkan saya pernah baca itu berapa tahun yang lalu, lama sekali. Ya, saya pernah masuk ke perpustakaan, saya baca buku. Arti kemudahan orang, Allah berikan kemudahan untuk menghafal Quran. Ada seorang Perancis, ya. Dia umur 50 tahun. Ya, 50 tahun dia masuk Islam. Ya. Kemudian dia ingin menghafal Al-Qur'an. Dia hafal sendiri, enggak ada tasmih, enggak ada datang ke guru, enggak perlu dihafal-hafal aja sendiri. Di umur 53 dia hafal. Masya Allah, 3 tahun ya. Umur 50 itu biasa kan repot. Ya, hafalannya suka hilang-hilangan begitu ya. Tapi ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengamalkan ilmu itu enggak setiap orang bisa. Ya. Kemudian di sini ada beberapa poin penting. Diberi kesimpulan, dicatat oleh muallif bahwa takwa itu ini ada fadail. Hadil kalimat mujizah an fadaili taqwa wa maqamatiha. Ini adalah keutamaan takwa dan kedudukan takwa tadi. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan daripada ketakwaan yang baik, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang pertama, takwa itu sababul wilayah. Ya. Wilayah itu apa? Orang sering mendengar wilayah apa itu ya? Wali. Ini orang wali, gitu ya? Waliullah. Siapa waliullah itu? Hah? Siapa waliullah? Baca ayat ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra
fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Itu tak dapat wilayah. Ada orang bilang, oh, itu wali. Walinya kenapa? Hebat dia. Bisa makan beling. Wah. Wali makan beling. Kuda lumping gitu ya. Enggak ada urusan. Ya. Bisa makan pisang langsung. Ya. Di double 4 masukin langsung. Sulap. Enggak ada hubungan apa wali itu. Tapi Al-Qur'an yang mengatakan, pertama, ala inna awliya Allah. Pertama, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada takut, tidak cemas. Enggak pernah cemas, enggak pernah takut. Ya. Besok makan apa? Jauh itu wali. Ya, apalagi yang sudah dijamin. Begitu. Kenapa mereka tidak takut? Karena semua yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan semua yang difirmankan oleh Allah itu semua jelas. Misal begini, orang yang bacain idza waqa'atil waqi'ah pasti akan diberi rezeki. Dia mantap sekali baca itu, sudah yakin pasti ada rezeki. Nah, kalau kita kan sambil was-was juga. Ya, kita baca masih lihat-lihat ini benar enggak ini ya? Orang sedekah pasti ganti, walaupun enggak boleh. Saya nggak setuju ya. Coba keluarkan uang segini, nanti kita tunggu uang segini yang akan datang. Itu kan ada yang begitu ya. Nah itu enggak ya. Enggak seperti itu. Kita mau cari pahala, nanti Allah berikan. Dan rezeki itu kan bukan cuma hanya materi, tapi bisa apa? Ya kesehatan. Yang mestinya bala akan turun, Allah jauhkan. Jadi itu walinya Allah. Pertama, la khaufun alaihim walahum yahzan. Alladzina amanu, harus beriman. Ya, harus beriman. Wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanu wa taqu. Yattaqun ini berarti takwa. Takwa itu apa? Patuh. Patuh syariatnya. Enggak ada orang wali ngaku-ngaku wali tapi dia melanggar syariat. Oh itu beda yang itu. Enggak sholat enggak apa-apa, itu makomnya udah tinggi. Ada yang begitu, itu cerita khurafat di ya zaman dulu itu begitu, enggak ada. Ya, kalau takwa itu ya harus patuh syariat. Ya, enggak main-main dengan syariat. Ini bahaya. Wah, itu ngajinya belum nyampe itu. Ya, baru syariat, belum hakikat. Ini pembodohan, ya. Kalau wali-wali itu semua harus taat pada syariat. Pahami baik-baik itu, ya. Taat, patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disyaratkan itu ada karomah, bisa terbang, bisa apa enggak. Itu Allah berikan karomah tadi bisa, tapi bukan tujuan. Ya, maka kata para ulama apa? Laisa min syartil wilayah duhurul karomah. Bukan syaratnya wilayah kewalian itu tampaknya keramat, enggak. Ya, bahkan istiqomah. Kalau dikatakan istiqomah khairu min alfi karomah, ada yang mengatakan al istiqomah hiya ainul karomah. Istiqomah itu ya karomah itu ya artinya istiqomah. Orang bisa sholat 5 waktu terus sampai dia meninggal, karomah itu. Ya, bisa menjaga sholat, bisa menjaga keluarganya, bisa tidak makan makanan yang haram, hatinya bersih. Itu semua ya, kan perintah dari agama. Berarti tidak mungkin ada wali, nggak mungkin ya, wali itu yang benci kepada umat Islam. Udah, ya, nggak ada wali benci sama orang Islam, nggak wali. Walius syaitan namanya. Karena ada itu kitab namanya judulnya apa? Waliur Rahman. Ya. Judulnya Al-Furqan kalau enggak salah. Al-Furqan baina auliya'ir Rahman wa auliya'is syaitan. Jadi kalau wali itu harus cinta kepada umat Islam yang model kayak apapun, dah selesai. Mau golongannya ini kayak mau kelompok ini, oh Islam wajib cinta. Dah, ini wali. Ya. Tapi kalau
wali hanya dimiliki oleh beberapa kelompok saja, ya, tapi tidak untuk yang lain, enggak wali. Bohong itu. Jelas ya? Nah, saya nggak panjang-panjang, itu aja cukup. Ya, pokoknya wali itu harus taat syariat, wali itu harus cinta kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak bisa dibeda-bedain. Oh ini yang sana sini, nggak masuk, nggak masuk walinya itu. Ya, satu. Fawasafa subhanahu awliya'ahu biqaunihi muttaqin. Jadi Allah SWT yang mengatakan walinya Allah itu harus muttaqin. Wa kanu yattaqun. Berarti muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Ya. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kabar berita yang gembira di mana di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Gimana kabar gembira itu? Dia mendapatkan bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Seperti apa? Ru'yah sholihah, mimpi yang baik. Jangan dikatakan, oh cuma mimpi. Mimpinya siapa? Kalau mimpi orang yang di tangannya main game sampai tidur, beda sama mimpi yang orang baca sholawat, yang baca subhanallah, zikir, baca-baca. Ya nggak bisa bilang, Allah cuma mimpi. Ya mimpi siapa? Dan mimpi itu jadi mimpinya yang baik. Salah satunya kabar gembira buat orang-orang yang muttaqin itu tadi, ru'yah sholihah. Ya, apa ru'yah sholihah itu? Jadi mimpi yang baik. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Apa ya Rasulullah? Ma busyrahum fil hayatid dunya. Apa kabar gembira mereka dalam kehidupan dunia ini ya Rasulullah? Faqad su'ila Rasulullah SAW ditanya tadi, kemudian Rasul menjawab, hiya ar-ru'ya as-salihah. Itu adalah ru'yah salihah, mimpi yang baik. Ya rohar rajul muslim autura lahu, yang mimpi yang dia lihat. Seperti ada orang istikharah, dengan mudah dia datang, dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, atau oleh para ulama, gitu mudah istikharah, bisyarah, ya. Pentingkah mimpi ini? Gitu ya. Penting nggak? Penting. Nabi Muhammad SAW, kalau selesai sholat subuh, sudah selesai wirid-wirid dan sebagainya sudah dibaca semua, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ya, kalau tanya apa kabar, bagaimana, itu ditanya oleh Rasulullah SAW. Salah satu pertanyaan Nabi, adakah yang mimpi tadi malam? Gitu. Karena tahu nih sahabat orang-orang baik, mimpinya berarti, ya. Itu ru'yah sholihah. Berarti ru'yah sholihah itu bermakna, ya. Jangan dikatakan cuma mimpi, enggak, mimpi itu juga baik. Tapi dalam mimpi ini tadi enggak boleh orang berbuat atau mengada-ngada. Enggak mimpi bilang mimpi. Enggak boleh itu. Itu termasuk dosa besar. Inna min afral fira, dikata min afril fira, atau min afral fira, ya, an yaraha rajul ma la tarahu ainah, ya, salah satu kebohongan yang paling besar, orang menceritakan tentang sesuatu yang dia tidak dilihat matanya, maksudnya dia mimpi, bohong. Begitu. Pagi panggil istrinya, kemudian dia ngomong, tadi malam saya mimpi suruh nambah satu lagi. Oh gitu. Ya. Kenapa kalau begini kok semangat semua, ya? Ini kan cuma mimpi yang bohong ini maksudnya. Ya, ini kalau dia bohong, nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Kalau benar-benar mimpi ngomong, jaga jarak, jangan terlalu dekat, ya. Takut bilang bohong. Gitu. Jadi itu boleh dipercaya, boleh nggak percaya, ya. Tapi dosa, ya, sekali lagi,
Dosa orang tidak mimpi bilang mimpi, apalagi yang dilihat adalah Rasulullah SAW. Nggak mimpi Rasulullah bilang orang saya mimpi Nabi. Gampang, mudah sekali diceritakan ke orang mimpi Nabi, mimpi Nabi. Hati-hati. Pernah ngaji belum? Itu. Nabi itu kayak apa? Ya, sifatnya itu nanti pembahasan para ulama di situ panjang. Ya. Kalau sesuai dengan apa yang digambarkan dalam kitab-kitab hadis yang sahih, Nabi itu ya wajahnya begini berkilau sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila melihat di pantulan wajahnya bisa sampai ke tembok sallallahu alaihi wasallam, ya, dari celah-celah gigi Rasulullah SAW ada kilauan yang dilihat oleh para sahabat. Sifat yang seperti itu yang dia lihat itu benar. Kalau dia mimpi bohong, apalagi sekarang kan banyak itu barang mimpi-mimpi yang itu ya, dia nggak lihat, ya. Kemudian dia ceritakan mimpi ini, ya. Banyak orang seperti itu, dosa, nggak boleh. Atau menyerupakan dengan Nabi Fulan begitu kan ada ya. Gitu. Kata bosnya itu mirip Nabi Sulaiman. Gitu. Bos saya ini kayak Nabi Sulaiman. Supaya saya naik pangkat, ya. Kayanya seperti Nabi Sulaiman, gantengnya kayak Nabi Yusuf katanya. Ya. Padahal ya biasa-biasa aja. Yang kedua, itu tadi ketakwaan. Orang yang bertakwa menjadikan apa? Wilayah diangkat oleh Allah sebagai walinya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu tadi, ya. Yang kedua, taqwa al-kamilah sababun 'azimun fi nailil mahabbatil ilahiyah. Ketakwaan yang sempurna itu adalah sebab yang besar untuk meraih mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau orang sudah bertakwa, itu dia akan meraih mahabbahnya Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, selesai. Ya, orang dicinta, Allah cinta. Allah sudah cinta kepada hambanya. Salah-salah itu enggak masalah, namanya udah cinta. Salah-salah dikit maksudnya, itu nggak apa-apa, ya. Cinta. Anak kita belajar ngegambar, melukis, gitu. Biasanya gambarnya dari dulu gunung aja begitu, ya. Nggak terlalu bagus, tapi anak kita yang gambar, masya Allah bagus, gitu ya. Karena sudah cinta, ya. Giliran pelukis sudah bagus, repot dia, gitu. Nggak pas ini, ya. Masa pohonnya sebelah sini diralat. Karena sudah cinta, bagus semuanya. Nah, kalau orang udah bertakwa dicinta, kalau udah dicinta nanti yang lain gampang gitu, ya mudah. Dalam Al-Quran disebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, ya. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Muhsinun artinya apa? Orang yang mengajak orang untuk berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang. Begitu. Jadi orang nggak boleh pasif. Nggak ada orang Islam itu saya pasif. Enggak. Saya mau begini aja. Nggak boleh. Ya. Ini orang sudah terlanjur orang pegang HP. Gunakan itu untuk berdakwah. Ajak orang, kasih berita-berita yang baik. Qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama, daripada isinya nggak baik. Ya. Itu ajakan untuk judi aja banyak itu di SMS itu, ya. Togel gitu. Iya. Di SMS kurang ajar nih, ya. Ini saya pernah bacanya bingung nih, pakai huruf-hurufnya itu campur-campur itu. Ada angka, ada huruf. Togel. Ini kalau orang rumah nggak ngerti, baca loh. Oh, ini ternyata hobi bukan, ini bahaya nanti gitu, ya. Mereka paksakan, ya. Punya BPKB nganggur supaya nggak tidur, sekolahin. Bunga ringan, syaitan kan?
Dia berdakwah ngajak orang, mengganggu, menggoda orang. Kenapa kita malu? Kenapa malu kita bikin status qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita malu? Ya. Ayo, khususnya para pemuda ini ya. Harus bangga dengan agama kita. Ya. Ini pelecehan kecoa ini siapa namanya? Yang sudah ditangkap sudah ya? Iya, kecoa. Ya. Ini coba bayangkan kalau umat Islam benar-benar ya, kalau umat Islam itu benar-benar menampakkan cintanya pada agama, nggak akan berani orang macam-macam seperti ini. Ya, kita loyal semua. Kita seperti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seperti Abdullah bin Unais, ada seperti Abdullah bin Mas'ud, ada seperti Imam Ali karamallahu wajha, yang tidak boleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersakiti apanya pun. Ada Zaid bin Harithah, ada Usamah bin Zaid, sahabat Rasul SAW. Nggak akan berani orang seperti ini. Ya, yang ada sekarang orang luar biasa ini. Ya, kalau dia dapat begini, sekarang ustadz yang dicari-cari sekarang nih. Ya, mau diambil lagi. Ustadz kurang puas kayaknya. Ya, luar biasa dakwah. Jangan malu, ya. Jangan kita merasa saya so alim, nanti bilang orang so alim dakwah. Biarin omongan orang. Nanti di akhirat kita sendiri-sendiri, ya. Berapa kali isi pulsa? Masih begitu. Untuk apa ini? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Apa na'im itu? Ini katanya air. Air la tus'alunna ini air. Ya. Bagaimana dengan harta, waktu? Ya. Jadi bagaimana kalau ada orang menampakkan kebencian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada agama ini, dicaci, ya. Orang memang bukan Islam, banyak dia pura-pura dia belajar Islam, begitu. Dia belajar sedikit Islam. Saya tadi dari kantor MUI, ya, dengarkan itu. Ternyata modusnya memang banyak, ya. Dia bukan Islam. Bahkan kasih bikin yayasan namanya begitu, ada yang pakai jilbab, ada yang kemana-mana ngajak orang. Islamnya begini, ya. Kalau ada yang menghina selain Islam, ikut marah. Munafikun ikut marah juga, ikut marah, ya. Tapi giliran Islam yang dilecehkan oleh kecoa itu, ya, kemudian udah, ya, diam semua. Kenapa diam? Ya, agama Allah. Tapi yang jelas apa? Orang munafik, perhatikan baik-baik. Orang munafik tidak pernah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela agamanya. Udah selesai. Loh, kok bisa? Kok nggak marah dia? Ya, tapi sekarang rame-rame ada orang melaporkan. Ada Ustaz Abdul Somad mau dilaporkan, Ustaz siapa lagi mau dilaporkan. Yang ngelaporin siapa? Orang Islam, ngakunya Islam, berarti munafik. Ya, semestinya waktu si kece ini yang ngomong seperti itu dia lapor, nggak lapor. Memang Allah nggak pernah, ya, tidak pernah biarkan orang munafik membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ketiga, taqwa Allah, yaftahullah Taala biha abwaba barakatis sama wal ard. Orang yang bertakwa kepada Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu keberkahan, bukan pintu tapi abwab. Berarti apa? Pintu-pintu, bukan pintu, tapi pintu-pintu. Dibuka semua pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, barakatin minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau mereka bertakwa, pasti Allah akan bukakan bagi mereka keberkahan langit dan bumi. Begitu. Nanti Allah akan bukakan keberkahan langit dan bumi. Ya. Kalau nggak bertakwa dikasih modal banyak pun rugi,
Ya, dikasih modal banyak. Indonesia ini modalnya banyak nggak? Banyak. Emas ada, semua ada, masya Allah. Tongkat dan kayu jadi tanaman dari suburnya itu ya. Apa aja ditanam, tumbuh. Subhanallah. Pernah ada teman dari Madinah ziarah, lihat kuburan di Indonesia, bagus ini, luar biasa. Kuburannya aja bagus katanya. Ada rumput, ada pohon begitu ya. Pohon, tapi di bawah lain lagi, itu barzakh ya. Itu kan di atas. Yang dikatakan kalau di atas berarti kalau di padang pasir panas. Enggak, itu urusan lain lagi. Sudah, itu barzakh. 2 meter ke bawah itu lain cerita udah. Ya, mau dihias-hias kayak apapun, ya, kasih kolam renang, kasih apa, ya. Iya kan ada itu kuburan di mana itu. Ada kolam renang. Jadi yang para pelayat bisa renang. Kemudian dilupakan yang mati, ya. Akan dibukakan pintu dari langit. Yang keempat, masih ada waktu. Yang keempat, taqwa Allah Ta'ala taqika syarra nafsik. Takwa kepada Allah itu, ya, menjaga dirimu dari kejahatanmu. Jadi yang jahat siapa itu? Diri, ya. Diri itu ada keinginan untuk jahat. Orang, ya, secinta apapun kepada orang lain, kalau dalam keadaan yang gawat, dalam kesulitan, pasti dia akan melarikan dirinya sendiri. Begitu biasanya. Tiba-tiba ada gempa atau ada apa, ya, mungkin orang tua ke anak, iya, terpikir itu, ya. Tapi kalau anak ke orang tua, wallahu alam, ya. Makanya kalau ada orang tua sakit, itu yang ditanya anaknya sudah ngerawat, baru beberapa hari saja ditanya gimana keadaan, ya pilihan Allah yang terbaik aja lah. Nah, kurang ajar nih, ya, maksudnya iya, artinya begitu, ya. Tapi orang tua nggak pernah, mau sakit seperti apapun anak itu nggak akan ditinggalkan, ya. Selalu dia berharap untuk hidup, ya. Jadi yang jahat siapa tadi? Diri, ya. Diri itu ada potensi, makanya kita bertakwa. Kalau bertakwa, Allah selamatkan itu. Wa syarra kulli dzi syarr. Bahkan kejahatan, semua kejahatan. Ada orang jahat, ada setan yang jahat, ada banyak makhluk Allah SWT yang jahat, ya, itu terselamatkan apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan kita kepada Allah itu menjaga dengan sendirinya. Ya. Ketakwaan kita kepada Allah menjaga. Ya. Seperti apa itu? Di sini disebutkan dalam hadis, "Man ittaqallahu waqahu Allah taala kulla syai'." Apabila orang bertakwa kepada Allah, maka Allah taala akan menjaganya dari segala mara bahaya. Ini ketakwaan. Ada orang dia naik motor, naik mobil pelan sekali, tiba-tiba dari belakang, bisa kan terjadi seperti itu, bisa. Nggak harus orang salah, nggak, dia benar, gitu ya. Tapi kalau bahaya yang ada di dunia, akhir palingnya bahaya itu apa? Kalau nggak ketolongan apa? Mati, kan? Kan begitu. Orang kalau nggak selamat di dunia ini, akhir-akhirnya kan mati aja, cuma mati. Cuma mati, ya, cuma mati. Tapi orang kalau nggak selamat di akhirat, gimana itu? Akhirnya apa? Neraka. Nerakanya berapa lama? Nah, tergantung. Kalau sampai dia murtad, khalidina fiha, selama-lamanya. Coba bayangkan, ya. Kalau nakalnya KW2, misalnya gitu, berapa? 10 tahun, panjang itu 10 tahun, ya. Kalau 10 tahun, satu harinya ka'alfisanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun, berarti 10 tahun berapa lamanya?
Ya. Kalau dia mau coba-coba aja, gitu ya. Sesekali nakalnya, nggak tahu. Ya udah, masuk 2 bulan. Bisa gitu. Nah 2 bulan itu berapa lama? Nggak main-main, ya. Nah itu semua bahaya-bahaya yang menakutkan itu, dan itu bukan ramalan, ya, bukan ramalan, itu pasti, datangnya pasti. Akhirat itu ada, pasti. Hari pembalasan itu juga ada dan pasti, ya. Itu terselamatkan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu akan terselamatkan. Hal-hal yang menakutkan itu neraka dan sebagainya, ya. Baru kita merasakan itu, ya. Kalau baca ayat tentang neraka, ya, atau lihat ada orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya Allah, dulu saya pernah mendengar itu Ustadz Zulkarnain, Tengku Zulkarnain, dia menceritakan ada orang mau haji, mau berangkat haji. Kemudian dia niat setelah pulang haji, saya mau tobat selama-lamanya. Nah, dia ambil perpisahan, gitu. Apa namanya? Party, ya. Dibikin party perpisahan, penutupan, closing. Setelah ini dia nggak maksiat lagi. Dia hebat, sudah dipuas-puasin malam itu, dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, kan menakutkan itu, ya. Menakutkan. Kalau cuma di dunia mati, ya, alhamdulillah dibungkus, disolatin bersama-sama, insya Allah ada doa yang makbul, ya. Cuma selesai itu, ya. Tapi kalau di akhirat bagaimana? Udah begitu, anak turunannya semua nggak ada yang kenal doa, nggak ada yang mendoakan. Gimana? Dikubur, waalaikumsalam, tutup semua, nggak ada satupun yang mengangkat tangannya untuk berdoa, ya, mendoakan orang tuanya. Komplit sudah, ya. Itu penderitaan yang komplit, itu yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang yang masih hidup, niscaya orang yang mati binasa. Maksudnya gimana? Oh, mati binasa, mati di dalam kubur, dia menunggu doa, dia menunggu, apa tahu dia punya amalan-amalan apalagi yang bisa membantu dia dalam kegelapan, ya, tanah itu. Ternyata nggak ada yang datang apa-apa, nggak ada berita yang menyenangkan datang kepadanya sama sekali. Orang anaknya kenapa nggak berdoa? Ya memang nggak pernah dididik untuk berdoa, nggak pernah dibawa ke pengajian, nggak pernah dikenalkan beragama, ya, dimodali hanya untuk dunia, terus dunia. Mati nggak ada satupun yang mendoakan orang tua. Ya, nasallallahu alafiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan ketakwaan kita, keyakinan kita, keimanan kita, insyaallah. Dan kita doakan semua para dai, para guru-guru kita, para ulama kita, mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik untuk mereka semua. Dan siapapun yang berniat jahat dan siapapun yang mendolimi para ulama, mudah-mudahan Allah beri hidayah sehingga mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, atau Allah hancurkan dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah jami'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.